saya lakukan di dalam saya mengurung diri. Suami saya tidak tahu, anak-anak saya tidak ada yang tahu. Bahkan pernah satu ketika, Pastor Philip mengatakan, mengajari, mungkin ya menurut saya, kalau ingin berdoa, masuk kamar, berbicaralah dengan Tuhan. Jangan hiraukan suara-suara apapun yang engkau dengarkan. Saya melakukannya, saya menurutinya. Di saat saya menurutinya, suami saya panggil dari depan. Wah, saya lompat, saudaraku. Saya ketakutan, saya matikan, saya lompat, saya melayani suami. Akhirnya kami bicara sama suami. Dan saat teduh saya tadi terabaikan. Dan ini berlangsung, terus berlangsung. Saya ada kerinduan terus setiap hari Sabtu dan Rabu. Saya merindukan untuk datang lagi mendengarkan firman Tuhan. Saya ada kerinduan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudara, seperti cuplikan yang sudah kita tonton bersama, kali ini kami akan tayangkan kesaksian dari seorang muslimah yang kini murtad masuk Kristen. Penasaran dengan kesaksian ini? Mari kita tonton dan saksikan bersama. Saya sebenarnya sudah mulai tidak damai, sudah mulai tidak nyaman dengan iman saya. Kenapa? Kejadian Pak bentur dengan para ulama. Yang menurut saya, apa yang diperkatakan Pak itu masih bisa ditolerir dan dimaafkan. Karena ada beberapa ulama juga mengatakan itu tidak perlu dipermasalahkan. Tapi waktu itu kejadiannya itu di demo. Bahkan ada beberapa ustadz ya. Saya sebenarnya begini ya saudaraku terkasih. Terlihat sekali ya, orang yang mendalami satu agama, apalagi di iman saya waktu itu, dari segi berpakaiannya, mereka menurut saya orang yang benar-benar paham agama. Dari segi jubahnya, penampilannya, menurut saya, karena itu bisa dibeda-bedakan ya. Nah, saya melihat yang mendemo itu orang-orang yang taat, setia sama imannya, sama agamanya, sama Tuhannya, begitu ya. Sepertinya mereka taat. Tapi haruskah seberat itu? Menurut saya, iman saya, Islam adalah iman yang indah, damai. Menurut saya waktu itu, jadi saya menolak. Jadi kondisi saya hidup sendiri, iman saya tetap iman Islam. Seperti itu saudaraku. Awal dari bangganya saya, akhir dari bangganya saya dengan iman lama, akhir ya, bangganya saya dengan iman saya Islam, itu sebenarnya dimulai dari kejadian ketepatan tinggal di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Untuk mengikut suami, tapi di situ tanpa saya sadari saudaraku terkasih, saya meninggalkan iman saya, meninggalkan Tuhan Yesus. Dan saya akhirnya menikah dengan suami saya meskipun tidak direstui orang tua. Ya. 22 tahun iman saya di Islam. Ya, saudaraku terkasih. Nah, beberapa kali keluarga saya mengajak saya untuk kembali ke agama lama, agama Kristen, tapi saya menolak. Mengapa menolak? Kita semua, puji Tuhan, kesempatan untuk kembali bersaksi, betapa luar biasanya karya Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya Elida Purba. Saya berasal dari Sumatera Utara dan ketepatan tinggal di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Shalom Labuhan Batu. Baik, saya mau menceritakan dulu. Saya ini sebenarnya berasal daripada keluarga Kristen juga ya. Tadinya saya juga adalah orang tua juga masih Kristen pada waktu itu.
Tapi saya di usia 19 tahun, saya ada dekat dengan satu pria Muslim. Sebenarnya orang tua sudah melarang, tapi yang namanya cinta, yang namanya jatuh cinta ya, itu tidak memikirkan apapun. Bahkan di saat saya memutuskan menikah, itu orang tua benar-benar tidak setuju, tapi saya memutuskan untuk mengikut suami, tapi di situ tanpa saya sadari, saudaraku terkasih, saya meninggalkan iman saya, meninggalkan Tuhan Yesus, dan saya akhirnya menikah dengan suami saya meskipun tidak direstui orang tua, ya. Itu terjadi di tahun 1999. Nah, 22 tahun iman saya di Islam. Ya, saudaraku terkasih. Tapi jauh sebelum saya menceritakan bagaimana pertemuan saya dengan Tuhan, saya dengan suami menikah tidak direstui oleh orang tua. Tapi sekitar berapa tahun kemudian orang tua panggil kembali, akhirnya kami berdamai, tapi saya tetap dengan iman baru saya tidak, orang tua saya kan hanya sekedar merestui pernikahan, tapi masalah agama, ya sudahlah, mungkin orang tua seperti itu ya saudaraku. Akhirnya di tahun kami hidupnya berdampingan dengan keluarga ini damai ya. Akhirnya di tahun 2020, tapi jauh sebelum 2020 lah ya. Awal dimulai goyangnya iman saya. Saya sebenarnya sangat bangga dengan iman saya, iman Islam saya. Menurut saya damai, indah. Jadi pernah satu waktu saudaraku terkasih di tahun 2012, saya memutuskan bercerai dengan suami saya. Saya memutuskan bercerai berdasarkan keputusan pengadilan saya bercerai. Nah, beberapa kali keluarga saya mengajak saya untuk kembali ke agama lama, agama Kristen, tapi saya menolak. Mengapa menolak? Menurut saya, iman saya, Islam adalah iman yang indah, damai. Menurut saya waktu itu, jadi saya menolak. Jadi kondisi saya hidup sendiri, iman saya tetap iman Islam. Seperti itu saudaraku. Nah, di tahun 2014, saya memutuskan menikah. Saya bertemu dengan seorang pria, juga Islam, kami menikah. Ya, kami menikah. Awalnya juga sama, orang tua tidak setuju, tapi akhirnya orang tua setuju kembali. Pernikahan pertama saya dibuahi satu orang anak laki-laki. Sekarang sudah berusia 20 tahun lebih ya. Nah, dari suami saya yang sekarang, dia juga bawa 2 orang anak. Hanya saja anaknya yang satu ikut mamanya, yang satu ikut saya. Jadi saya mengurus 2 orang anak saya dan anak suami. Seperti itu saudaraku terkasih. Meskipun tidak direstui orang tua, akhirnya kami juga diterima kembali, direstui kembali. Awal dari bangganya saya, akhir dari bangganya saya dengan iman lama, akhir ya, bangganya saya dengan iman saya Islam, itu sebenarnya dimulai dari kejadian Pak Ahok.
Pak Ahok itu pribadi yang saya suka karena hampir bersifatnya itu kepemimpinannya itu sama dengan saya. Sama, orangnya tegas, disiplin, kerja keras, sama. Tapi ada beberapa orang yang tidak suka awalnya. Ketemulah kesalahan Pak Ahok. Nah, di situ saya sebenarnya sudah mulai tidak damai. Sudah mulai tidak nyaman dengan iman saya. Kenapa? Kejadian Pak Ahok itu berbentur dengan para ulama. Yang menurut saya, apa yang diperkatakan Pak Ahok itu masih bisa ditolerir dan dimaafkan. Karena ada beberapa ulama juga mengatakan itu tidak perlu dipermasalahkan. Tapi waktu itu kejadiannya itu di demo. Bahkan ada beberapa ustadz ya. Saya sebenarnya begini ya saudaraku terkasih. Terlihat sekali ya, orang yang mendalami satu agama, apalagi di iman saya waktu itu, dari segi berpakaiannya, mereka menurut saya orang yang benar-benar paham agama. Dari segi jubahnya, penampilannya, menurut saya, karena itu bisa dibeda-bedakan ya. Nah, saya melihat yang mendemo itu orang-orang yang taat, setia sama imannya, sama agamanya, sama Tuhannya, begitu ya. Sepertinya mereka taat. Tapi haruskah seberat itu Ahok ini dipersoalkan? Bahkan haruskah perkataan bahwa darahnya halal dihabisi? Nah, sedangkan saudaraku yang terkasih, di keluarga saya, mama saya kan Kristen nih, adik-adik juga Kristen. Untuk potong ayam saja pun ya, itu mama saya itu pasti menyuruh kami, suami yang melakukannya, atau dibawa nih ayam ini ke tukang ayam, supaya dipotonglah itu secara iman kami, iman Islam. Nah, di sini diperkatakan bahwa darah Ahok itu halal dihabisi apabila tidak dipenjara. Saya semakin tak habis pikir, semakin merasa aneh, ya. Antara aku sama mamaku saja pun begitu tidak setujunya dia waktu itu dengan pernikahanku. Tapi karena orang tuaku ini penuh kasih, ya sudahlah, sudah pilihanku, anakku, mungkin mamaku mikirnya gitu ya. Sudah pilihan anakku, ya sudahlah. Kami berdampingan hidup bertoleransi. Tapi di sini, hanya gara-gara hal yang menurutku pribadi, menurut saya pribadi, itu tidak perlu dibesar-besarkan, tapi dibesar-besarkan. Bahkan yang mendemo itu berjubah, ya, menurut bayangan saya waktu itu mereka itu orang yang taat, setia, paham agama. Bahkan orang yang benar-benar melakukan, ya, melakukan apapun yang mereka tahu mengenai agama, seperti itu saudaraku, mengenai iman mereka. Di situ iman saya udah mulai goyang. Ini Pak Ahok orang berprestasi loh, putra bangsa yang akan mengubah seperti itu. Saya tidak berpikir ke agama itu apa, saya nggak berpikir. Yang saya pikirkan bahwa kita sama-sama menyembah Tuhan. Saya nggak berpikir ini agama ini apa sih sebenarnya, agama Kristen ini. Saya nggak berpikir waktu itu tentang pembeda-pembedaan satu agama, tidak. Menurut saya kita hidup harus berdampingan. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Selama kau tidak ganggu terlalu berlebihan,
kita masih bisa tolerir. Menurut saya dulu seperti itu, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Tapi di demo bahkan sampai berjilid-jilid. Tidak putus ada reuni lagi. Ya. Nah, di situ iman saya goyang. Saya udah mulai tidak taat. Ya. Ada masalah pun di dalam keluarga saya, di dalam hidup saya. Benar, saya masih sholat, tapi saya masih mencari ini Tuhan yang mana, ini Tuhan sebenarnya yang harus disembah. Saya perhatikan keluarga saya yang penuh kasih, yang penuh kasih waktu itu ya, ini saya penuh kasih pengertiannya, mereka itu tidak memikirkan kesalahan-kesalahan orang. Seperti itu menurut saya ya. Nah, saya udah mulai ada membanding-bandingkan. Tapi tak sedikit pun saya berniat masuk Kristen. Saya tak sedikit pun mau cari tahu, membandingkan secara langsung instan tidak langsung. Nah, di saat Pak Ahok diponis bersalah dan dipenjara, di situ saya semakin terpuruk. Pak Ahok yang dipenjara, saya yang terpuruk. Kenapa? Menyangkut iman saya. Kalau seorang yang berprestasi luar biasa dihakimi seperti itu, terus Tuhannya di mana? Saya pertanyakan terus. Ya, tapi saya tidak temukan jawabannya. Hanya saja sekarang sudah gampang. Handphone ini seperti satu bentuk jendela dunia. Kita bisa perhatikan, mau cari tahu apa saja pun bisa kita cari tahu. Saya banyak informasi dari handphone. Karena udah memang zaman sekarang ini kita pegangnya itu handphone. Nah, di saat Pak Ahok keluar, saya penuh sukacita. Saya senang sekali Pak Ahok keluar. Tapi yang membuat pergumulan saya lagi semakin bertambah, demonya tetap berjalan. Ya. Bahkan ada yang mengkafir-kafirkan. Saya tinggal loh dengan orang kafir. Orang kafir memaafkan saya loh. Orang kafir mengampuni saya loh. Orang kafir membiayai hidup saya loh. Terus kalau mereka kafir, kafirkah mereka? Tapi uang yang saya terima tidak kafirkah? Saya terus seperti itu. Terus di saat orang tua saya toleransinya terlalu tinggi. Apakah saya harus meninggalkan orang kafir ini? Wah, ini semakin banyak yang saya dengarkan hal-hal yang menggoyangkan iman saya. Semakin ada keberanian menghina orang kafir, ini saya semakin goyang. Ya. Nah, tapi itu tidak seperti itu saja permasalahan saya, tidak memikirkan itu. Itu hanya sekedar saya tengok handphone, akhirnya saya kok kayak gini ya, seperti itu. Nah, bagaimana saya memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tadinya saya walaupun iman saya sudah goyang, tak terniat loh saya mau mencari tahu mengenai Tuhan Yesus, sama sekali tidak. Tapi semuanya itu dimulai dari saya mengalami pergumulan. Pergumulan ini menurut saya sangat berat, karena pergumulan ini permasalahan anak saya. Anak darah daging saya. Dia seorang pria, laki-laki, anak saya ini. Dan waktu itu usianya 19 tahun. Udah dewasa ya. Anak saya terjerumus narkoba, saudaraku terkasih. Bahkan sudah menjadi daftar pencarian orang di kantor polisi.
Saya juga mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Saya harus menebus utang-utang di sana sini. Begitu banyak orang yang menagih ke rumah saudaraku terkasih. Tapi itu tidak berhenti sampai di situ aja pergumulannya. Ya. Saya tadi imannya udah goyang ya. Saya juga ada permasalahan dengan keluarga. Keluarga saya ini punya kesepakatan, berencana ingin membuka satu toko usaha, di mana usaha ini saya sebagai anak pertama dan anak kedua adik saya mengolah usaha bersama-sama. Tapi ada selisih, akhirnya kesepakatan itu tidak terjadi. Akhirnya saya diputuskan untuk tidak usah ikut bergabung, sementara menurut saya adalah yang menjadi sayalah yang punya hak untuk duduk di usaha yang baru itu. Tapi itu kita tidak tahu ya saudaraku terkasih apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dari keluarga saya waktu itu. Ya, mereka juga yang tahu saya, makanya mungkin buat keputusan itu. Tapi menurut saya ini sudah melanggar komitmen. Kan sudah sepakat. Tapi mengapa setelah ini semua berjalan, saya dikeluarkan begitu saja. Nah, di situ saya membenci. Saya membenci keluarga saya yang penuh kasih tadi. Saya membenci keluarga, orang tua, adik-adik saya. Dalam kebencian saya, saudaraku yang terkasih, ditambah pergumulan anak saya yang saya rasa tidak ada jalan keluarnya waktu itu. Saya menjauh dari mereka. Saya mengurung diri. Selama berapa waktu? Itu bisa dihitung ya. Saya mengurung diri itu ada sekitar 4 bulanan ya, saya mengurung diri. Saya tidak mau ketemu siapa-siapa. Nah, di dalam pergumulan saya juga membenci keluarga saya dan juga bukan membenci anak saya ya. Kalau anak saya ini saya nggak benci, cuman ini menurut saya satu pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, di tengah saya membenci, kan sudah kebiasaan kita, kebiasaan saya juga, itu saya pegang handphone. Tapi ada beberapa kali saya lihat YouTube-nya daripada Pak Pastor Philip Mantova. Ya. Saya udah ada juga saudaraku terkasih beberapa kali mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz. Tapi itu tidak menenangkan saya. Nah, ini saya tidak tahu kenapa. Tapi Pastor Philip Mantova ini YouTube-nya seliwer-seliwir, bahkan di Facebook juga begitu, sering muncul. Saya tidak tahu kenapa. Nah, tibalah saya ketemu live-nya Pak Pastor Philip Mantova. Itu di tanggal 8 bulan 8 tahun 2020. Di situ ada temanya bahagia keluarga Kristen. Ya, bahagia keluarga Kristen. Yang bikin saya bersedih, bukan bersedih ya. Saya ini kok ada kerinduan, bukan kerinduan ya saudaraku. Kok seperti terajak untuk menyaksikan ini sampai habis. Nah, saya itu lihat siaran dari live-nya Pak Pastor Philip ini ya. Saya lihat Pak Pastor Philip Mantova berkata, kalau kamu menyaksikan ini sendirian, anggap kami keluargamu dalam Kristus. Oh Tuhan,
Saya, saudaraku yang terkasih, saya meneteskan air mata di saat Pastor Philip mengatakan, anggap kami keluargamu di dalam Kristus. Padahal saya itu sudah mengurung diri beberapa bulan, sudah tidak mau bertemu dengan orang lain. Saya benar-benar merasa seperti kehilangan pegangan, sudah tidak punya siapa-siapa. Tapi Pastor Philip Mantova mengatakan, anggap kami keluargamu di dalam Kristus. Oh Tuhan, ini sangat luar biasa saudaraku terkasih. Bahkan Pastor Philip Mantova berkata bahwa keluarga Kristen lebih sulit membenci daripada mengasihi. Saya berpikir lagi, kan lebih gampang membenci. Lebih gampang membenci, tapi kenapa keluarga Kristen itu lebih sulit membenci? Apa? Kenapa? Saya selalu bertanya seperti itu, saudaraku. Tapi di sini yang sangat luar biasa, ada perasaan sesuatu yang berbeda di saat saya menyaksikan ini semua. Apa yang menjadi perasaan saya, beratnya saya rasa ini, ada sukacita yang saya benar-benar merasa heran, ini apa? Ini kok tenang, ini kok nyaman sekali. Bahkan air mata saya jatuh. Saya sampai berpikir, ini air mata jatuh. Kan tidak ada hal yang sedih yang diceritakan Pastor Philip Mantova. Tapi saya tidak tahu mengapa air mata saya itu mengalir deras. Tidak berhenti mengalir deras. Hati saya sukacita. Ya saudaraku. Nah, sampai akhirnya di penghujung Pak Pastor Philip Mantova mau selesai. Pastor Philip Mantova berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Oh, di situ air mata saya berurai lebih lagi. Tuhan Yesus mengasihimu. Di dalam pencarianku, saudaraku terkasih, mencari Tuhan. Pastor Philip Mantova menyampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Ini sangat luar biasa, seolah-olah perkataan itu memang untuk saya. Memang untuk saya. Bahkan di saat Pastor Philip Mantova sudah selesai berdoa, dia memberkati. Pastor Philip mengatakan angkat tangan. Dan saya diberkati. Saya mengikut loh. Saya mengikut seperti ini. Saya nggak tahu, sepertinya ini bukan saya, tapi itu hal yang luar biasa yang saya sendiri sampai sekarang sangat merasakan kejadian itu. Bahkan masih terasa sekali kejadian waktu itu. Itu perasaan yang sampai sekarang saya mau jangan sampai hilang. Damai itu, tenang itu jangan sampai hilang. Nah, setelah pastor mengatakan salam, saya salam. Terus saya berbicara dengan Tuhan. Tuhan. Tapi saya hanya berkata-kata, saya tidak berdoa. Saya berkata, Tuhan, kalau kau memang Tuhan, apapun persoalanku, kebencianku, mereka mengasihiku. Terima kasih. Nah, besok saya memiliki kerinduan lagi untuk melihat video yang sama. Apakah Pak Pastor itu saat teduhnya ada live lagi? Ternyata besok tidak ada. Dan saya perhatikan ternyata Sabtu, Rabu. Di hari Sabtu dan Rabu, ini adalah hari yang sangat spesial buat saya, saudara. Sangat spesial. Mengapa? Saya sendiri pun tidak tahu. Saya seperti merasa menunggu seorang tamu yang istimewa datang ke rumah saya. Bahkan saya punya kebiasaan waktu itu ya, di tahun 2020, pagi
Begitu saya buka mata, yang saya pikirkan, nanti saya mau duduk menonton channelnya Saat Teduh Pastor Philip Mantova. Itu kerinduan saya ingin terus dekat. Senang sekali saya di hari Rabu dan Sabtu itu saya senang. Perbedaan perasaan ini saya nggak bisa, apa sih, saya kan masih belum memaafkan, belum berbaikan dengan keluarga, anak saya juga belum ada solusinya, tapi ada sesuatu untuk saya itu menunggu seseorang datang lagi, datang lagi. Nah, saya masih dengan kebiasaan iman lama. Saya mandi, saya bersih-bersihkan tempat saya untuk menonton siaran Saat Teduh ini tadi. Bahkan saya ini menunggu dengan sangat sukacita. Bahagia sekali saya menunggu seperti ini. Di YouTube-nya itu bentuk-bentuk buku seperti ini ya, saya menunggu. Nah, di saat sudah mulai di sini, ini menggelora. Air mata jatuh. Masih suara musiknya yang kedengaran, tapi air mata sudah jatuh. Saya senang sekali. Karena ada teks, saya ikut menyanyi. Mereka angkat tangan, saya nggak tahu ya, saya ikut semua, saya ikuti mereka. Dan ini saya lakukan di dalam saya mengurung diri. Suami saya tidak tahu, anak-anak saya tidak ada yang tahu. Bahkan pernah satu ketika, Pastor Philip mengatakan, mengajari, mungkin ya menurut saya, kalau ingin berdoa, masuk kamar, berbicaralah dengan Tuhan. Jangan hiraukan suara-suara apapun yang engkau dengarkan. Saya melakukannya, saya menurutinya. Di saat saya menurutinya, suami saya panggil dari depan. Wah, saya lompat, saudaraku, saya ketakutan, saya matikan, saya lompat, saya melayani suami. Akhirnya akan bicara sama suami. Dan saat teduh saya tadi terabaikan. Dan ini berlangsung, terus berlangsung. Saya ada kerinduan terus setiap hari Sabtu dan Rabu. Saya merindukan untuk datang lagi mendengarkan firman Tuhan. Saya ada kerinduan yang sangat luar biasa. Pada waktu itu di tanggal 8 ya, bulan 8 2020, Bahagia Keluarga Kristen. Ini yang membuat kerinduan saya pertama sekali. Nah, di tanggal 12, hidup tanpa penyesalan. Itu temanya. Nah, saya ikuti lagi. 15. Tanggal 15 bulan 8. Bagaimana fokus. Tanggal 19. Pilihan hidup yang membahagiakan. Tanggal 20. Ya sudahlah. Tanggal 26, komitmen mengikuti Tuhan Yesus. Beruntun saya, saudaraku, dituntun beruntun. Bahkan Pastor Philip Mantova berkata, sebelum dia mengadakan apa yang mau dia bawakan di saat teduh, dia bertanya dulu sama Roh Kudus. Dan saya percaya, yang disampaikan oleh Pastor Philip Mantova itu semua adalah untuk saya. Yang Tuhan sampaikan melalui hambanya. Karena sekarang, berapa waktu yang lalu, ini semua saya catat. Oh Tuhan, ini semua adalah rancangan-Mu. Tapi di situ yang luar biasa, saudaraku. Setiap saya Sabtu Rabu itu, saya seperti kedatangan tamu yang istimewa. Di mana kedatangan tamu yang istimewa ini membawa sukacita, damai yang luar biasa, ketenangan yang tidak bisa dicari dimanapun. Saya juga sudah pernah mengalami kebahagiaan yang seperti apa ya, menikah dengan orang yang dicintai, punya anak juga sehat, keluarga sehat, berdampingan dengan orang tua, itu bahagia.
Tapi ini sangat luar biasa yang tidak bisa diperkatakan. Bahkan saya memiliki kerinduan untuk mendengarkan lagu rohani. Ya, setiap saya beraktivitas, saya harus dengarkan lagu rohani pakai handsfree, saudaraku. Ini kerinduan saya. Saya seperti dirubahkan, ditambah-tambahkan yang saya sendiri tidak tahu. Ini perasaan ini kok enak kali, kok nyaman kali. Seperti itu, saudaraku terkasih. Nah, Pastor Philip Mantova juga menasehati beberapa bahwa apapun yang menjadi pergumulan saya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tuhan menyertaimu. Di sini saya semakin menangis. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sementara saya di dalam kebencian, di dalam masalah. Tapi ini semua kok rasanya luar biasa. Enak sekali. Enak sekali. Enak sekali saudaraku terkasih. Dan di bulan 9, tanggal 12 tahun 2020. Di situ ada temanya jalan sempit menuju glory. Jalan lebar api jiwamu. Saya memutuskan jalan sempit menuju glory. Sebab di jalan sempit ini ada ketenangan yang luar biasa. Saya tidak bisa menggambarkan saudaraku terkasih. Mungkin pengalaman pribadi saya dengan Tuhan tidak seperti orang lain yang mengalami pertemuan, disembuhkan. Tapi saya memiliki perasaan yang luar biasa yang sampai sekarang saya tidak tahu. Bukan sampai sekarang, maaf. Yang sampai sekarang saya akhirnya tahu bahwa Tuhan Yesus menurunkan damai sejahtera, sukacita yang melimpah di dalam diri saya. Dan saya tidak mau kehilangan ini. Ini perasaan yang tidak bisa didapat dari manapun. Sebaik apapun orang, ini tidak bisa didapat dari manapun. Hanya Tuhan yang punya ini. Saya memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus di tanggal 12 bulan 9 2020. Jalan sempit menuju glory. Meskipun tidak masuk akal, saudaraku terkasih. Tapi saya memutuskan. Bahkan saya punya kebiasaan yang sedikit aneh menurut saya waktu itu, saudaraku terkasih. Saya punya kebiasaan bicara sendiri dengan Tuhan. Saya tidak tutup mata. Saya punya kebiasaan berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena saya tidak punya teman untuk berbicara. Apapun saya ceritakan sama Tuhan. Sikit-sikit saya bicara sama Tuhan. Karena menurut saya di saat saya berbicara sama Tuhan, saya terima balasan dari Tuhan, punya perasaan yang luar biasa dari Tuhan. Yang saya sendiri rasakan itu berbeda lagi, yang lebih enak lagi yang Tuhan berikan. Jadi satu waktu, saudaraku terkasih, saya ada berbicara dengan Tuhan malam hari, di mana anak saya sampai pukul 2 atau pukul 12 apa pukul 2 gitu ya, pagi hari, malam hari. Dia belum pulang. Saya bicara lagi dengan Tuhan. Tuhan, sampai jam segini dia belum pulang. Aku nggak tahu Tuhan di mana dia, tapi Kau tahu. Tuhan, Engkau yang akan menjaga dia. Kau kasih tahu Tuhan supaya dia pulang, bahwa aku di sini menunggu. Oh Tuhan Yesus, dia pulang saudaraku. Tapi sebelum pulang saya bicara begini sama Tuhan. Tuhan, apapun yang menjadi kenakalan anakku ini Bapa, seperti Kau mengasihiku, aku pun mengasihi dia.
Seperti kau yang menjagaku, aku pun akan menjaga dia. Dia pulang. Di situ saya kagum, takjub. Oh, kok pulang? Padahal menurut prediksi saya dia tidak pulang. Karena ada beberapa kali seperti itu dia tidak pulang. Tapi ini dia pulang, saudaraku. Di situ saya seperti yang saya ingat, Tuhan. Seperti kau mengasihiku, aku akan mengasihinya. Akhirnya dia pulang. Saya suruh tidur. Kembali saya cakap-cakap lagi sama Tuhan. Karena saya nggak punya teman cerita. Saya ceritanya cuma sama Tuhan. Ya. Nah, di tanggal 15 saya memutuskan, ketepatan tanggal 15 September 2020 waktu itu menjadi tanggal hari kelahiran saya. Di situ saya memutuskan memperkatakan, Tuhan Yesus, aku terima kau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau mengikutimu. Itu yang saya perkatakan, saudara. Terjadi hal yang luar biasa. Terjadi hal yang luar biasa. Ada sesuatu yang lebih lagi Tuhan kasih. Seperti ada kekuatan mengampuni, memaafkan. Saya tidak memperhitungkan lagi kesalahan keluarga. Saya mulai berdamai. Saya mulai datang ke keluarga. Ini hal yang luar biasa. Meskipun belum ada respon, masih malu, saya juga masih ada gengsi ya. Saya tidak spontan juga mau langsung asik begitu berbicara. Saya hanya cuman keberanian aja. Walaupun malu-malulah, penting datanglah sama orang tua ini, sama adik-adik. Tapi banyak diamnya, belum lepas. Tapi saya tetap masih memutuskan untuk cari tempat tinggal, jangan dekat sama orang tua, saya mau pindah jauh. Tapi semua di dalam rencana Tuhan, saya tetap tinggal dengan orang tua. Tidak serumah ya saudaraku, hanya saja kami bersebelahan. Puji Tuhan, mulai diredakan, keluarga juga mulai dipulihkan, hubungan kami mulai semakin baik. Meskipun ada pergumulan yang belum selesai, saudaraku. Tapi saya menjadi orang yang paling penurut. Apapun yang dikatakan oleh Pastor Philip Mantova di saat teduh, saya menjadi orang yang sangat penurut. Bahkan saudaraku yang terkasih, waktu itu ini yang menjadi luar biasa. Setiap pagi, subuh, itu ada yang banguni saya. Ini saya menceritakan kala itu ya. Saya seperti dibanguni untuk datang, menaikkan pujian, menyanyikan lagu-lagu. Oh, ini sangat luar biasa saudaraku yang saya tidak pahami. Seperti saya ini diarahkan, saya ikut, saya duduk, bangun duduk. Saya pasang YouTube, saya ikut memuji, menyembah. Ini yang sangat luar biasa. Bahkan di saat masak, saya pasang handsfree, pekerja, nyuci piring, apa segala macam, pekerjaan ibu rumah tangga. Sambil mendengarkan lagu pujian, saya juga ikut bernyanyi. Air mata jatuh. Saya berpaling, kadang ada orang di sebelah saya berpaling. Tapi saya menangis. Tapi menangisnya ini enak kali. Saya nggak tahu enak kali, saudaraku. Nyaman sekali, tenang sekali. Yang ingin terus-terus saya lakukan seperti itu. Dan saya menurut aja loh. Pastor Philip Mantova mengatakan, mengampuni, memaafkan. Pastor Philip Mantova berkata bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Saya percaya saja, semua saya percaya, saya mengikut saja. Saya nggak tahu, saya mengikut saja. Dan tetap dengan kebiasaan bahwa Sabtu dan Rabu itu hari teristimewa. Karena saya punya tamu yang berkunjung ke rumah saya. Yang saya rasakan keberadaannya. Dan enak sekali. Luar biasa.
Akhirnya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kami pun berdamai dengan keluarga, dengan suami, anak-anak, dan akhirnya saya mau memutuskan dibaptis di bulan Februari 2021. Tapi saya mau bercerita sebelum dibaptis. Saya sudah mencari-cari gereja tempat di mana saya mau ibadah. Tapi saya belum menemukannya. Saya belum menemukannya, saya juga nggak tahu. Saya belum menemukan. Akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis, tapi masih mencari gereja. Dan pada waktu itu adik saya yang nomor 2 membawa saya untuk dibaptis di gerejanya. Tapi saya sebelum dibaptis, Pastor Philip Mantova bahwa di tanggal 19 bulan 9 kasih di balik 10 perintah. Artinya di situ kita tidak boleh berkata dusta. Akhirnya saya jujur dengan suami bahwa saya sudah terima Tuhan Yesus kembali. Oh haleluya. Meskipun dia kecewa tidak terima. Dia tidak terima. Tapi saya memutuskan ini tidak boleh ditawar lagi. Karena saya yang tahu saudaraku rasanya seperti apa. Ini tidak boleh ditawar lagi. Kalaupun ayah kita harus bercerai, saya memilih bercerai. Saya tidak mau lagi tinggalkan Tuhan Yesus. Sebab ini perasaan yang luar biasa, yang sangat tidak bisa saya dapat dari manapun. Tapi akhirnya suami saya mengiyakan, menerima, kami tinggal berdampingan. Suami saya sampai saat ini masih dengan imannya, saya dengan iman saya yang luar biasa mengikut Tuhan Yesus. Kami hidup berdampingan dan saya akhirnya dibaptis. Dan kembali anak saya mengetahui bahwa saya sudah terima Tuhan Yesus. Dia marah, dia kecewa. Dia semakin dia semakin yang ia lakukan semakin sesuai suka dia lah, seperti itu ya, tidak pulang apa segala macam. Tapi puji Tuhan, semuanya Tuhan ubahkan, bertahap, ada hal yang baru yang saya sendiri, oh apa ini, seperti itu ya, kok luar biasa. Akhirnya saya dibaptis. Anak saya tahu, meskipun dia kecewa, suami saya kecewa, tapi saya mau menyatakan diri, saya mau ikut Kristus. Saya mau menyatakan diri saya bahwa saya adalah bagian dari anak Tuhan. Saya dibaptis, saudaraku, di bulan Februari 2021. Saya tetap mengikut. Bahkan saya tetap dengan kebiasaan bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya tetap melakukan penyembahan setiap subuh meskipun itu tidak ada yang mengajar-ngajarkannya. Nah, di saat saya memutuskan mau dibaptis, otomatis saya gereja dulu dong ya. Saya akhirnya dibawa ke gereja. Hal yang membuat saya takjub, begitu masuk gereja, saudaraku terkasih. Saya perkatakan dengan air mata, Tuhan, aku datang kembali ke rumah-Mu. Saya lihat semua jemaat yang berada di gereja saya, semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, indah, luar biasa. Semuanya berbeda. Ini saya sampai takjub, oh Tuhan, wah semuanya luar biasa. Saya nggak tahu saudaraku, semuanya luar biasa. Di situ saya mulai seperti nyata dekat dengan Tuhan Yesus. Seperti nyata ini maksud saya sudah seperti menjadi kebiasaan orang-orang Kristen, seperti orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Oh, dahsyat karya Tuhan di dalam hidup saya, saudaraku. Di dalam saya mengikuti Tuhan dengan dengan ketaatan saya, sukacita saya, ada tetap yang baru yang Tuhan sediakan bagi saya, saudaraku terkasih. Nah,
Di dalam pergumulan dengan anak saya, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Akhirnya, di saat kami merayu anak saya untuk dia masuk panti rehabilitasi di Semarang, dia mengiyakan. Akhirnya saya rehab di Semarang. Dan puji Tuhan, di bulan April tahun 2020, dia juga memutuskan untuk dibaptis. Tiba-tiba saya dapat telepon. Ibu, ya, anak ibu memutuskan untuk dibaptis. Dia sudah terima Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Karyamu luar biasa Tuhan Yesus. Saya perkatakan, saya tanya, kenapa mau terima Tuhan Yesus? Di dalam saya mendengarkan orang menyebutkan nama Tuhan Yesus, ada ketenangan. Di dalam saya mendengarkan lagu pujian, ada ketenangan yang luar biasa. Anak saya mengatakan itu. Bayangkan, saya terus seperti ini. Ini kan yang kurasakan juga. Saya ini kan masih bercerminnya itu dari orang-orang yang sering bersaksi ya, mengenai mereka merasakan seperti apa. Kalau mereka mengatakan bahwa ada ketenangan, ini yang kurasakan. Di saat mereka bilang, tenang sekali, sukacita, ini yang kurasakan juga. Sama. Ini yang gak bisa dicari dimanapun. Penyertaannya itu nyata. Nyata sekali saudaraku. Nah, anak saya memutuskan dibaptis. Kami penuh sukacita. Dan semuanya menjadi sangat luar biasa. Meskipun saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan. Tapi kembali. Karena dari awal saya sudah taat, setia sama Tuhan. Meskipun ini pimpinan dari sebuah handphone. Ya, ini hal-hal menjadi luar biasa. Di saat saya mendengarkan, diperintahkan untuk melakukan itu, saya lakukan. Ada hal yang luar biasa, yang saya sendiri tidak bisa memahami. Kan biasanya kalau secara logika, kalau ada uang, kita terima, misalnya ya, penghasilan kita itu, kita dapat lebih, hati kita senang, gitu ya. Itu enggak ada, terjadi apa-apa tidak ada. Tapi hati ini semakin kita lakukan, semakin ada yang berbeda. Semakin kita lakukan, semakin ada yang berbeda. Jadi saya pun memutuskan semakin saya terus mencari. Nah, saya ingat firman-Nya berkata, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Selebihnya akan ditambah-tambahkan bagimu. Oh, haleluya. Ini yang kau tambah-tambahkan. Nah, inilah yang menjadi sukacita saya ikut Tuhan. Bahkan sampai saat ini saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan Yesus di saat saya taat dan setia. Ya. Ini menjadi sangat luar biasa. Ketaatan saya membuahkan hasil. Kesetiaan saya membuahkan hasil. Terlalu enak ikut Tuhan. Meskipun ada pergumulan, penderitaan, permasalahan, rasa ini yang tidak bisa didapatkan dari manapun. Ukuran uang tidak, semuanya tidak. Ini yang menjadi, oh, apa sebenarnya ya Tuhan? Apa ini? Tapi saya di situ sambil terus mencari. Tapi mencari mau saya mengerjakannya supaya saya merasakannya kembali. Nah, inilah yang saya luar biasa ikut Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan sangat luar biasa. Ini saja kesaksian saya, saudaraku terkasih. Luar biasa sekali ikut Tuhan. Mari ikut Tuhan. Mari berjalan bersama Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yang mampu membuat kita terheran-heran akan karyanya di dalam hidup kita. Oh, haleluya. Ini saja kesaksian saya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita tonton bersama. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua.
Dan terima kasih buat semua yang sudah dukung dan support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih dan salam, sampai jumpa di kesaksian berikutnya.